Telegram dibuat sebagai teknologi untuk mendukung secure communication tanpa dibatasi dan diawasi oleh pemerintah dan dimanfaatkan oleh korporasi. Sayangnya, Telegram yang secure ini menjadi go-to app-nya teroris, kirim-kirim konten porno, sharing link film bajakan, penjualan narkoba, dan lain sebagainya. Tapi selain itu, yang juga bikin messaging app ini unik adalah latar belakang terciptanya si Telegram. Nah, seperti apa ceritanya? Jadi di sekitar tahun 2000-an awal, seorang mahasiswa melihat suatu pola kebiasaan. Para mahasiswa di sana sering mengupload materi-materi kuliah mereka, supaya kalau ada yang ketinggalan atau nggak masuk jadi bisa pelajarin juga. Lalu si mahasiswa tadi membuat software yang dibuat khusus untuk para mahasiswa di sana, yang akhirnya bisa dipakai untuk texting, kirim-kirim image, file, dokumen, dan sebagainya. Familiar nggak sama cerita tadi? Ya, kayak Facebook, tapi bukan Facebook. Cerita tadi kejadiannya di Rusia, tepatnya di kampus Saint Petersburg, Rusia. Dan software anak kampus tadi akhirnya menjelma jadi VK, sosial media platform yang juga mirip Facebook, sehingga sering disebut sebagai Facebooknya Rusia. VK diluncurkan tahun 2006. Waktu itu Facebook belum booming di sana. Dan dengan berbagai fitur yang kurang lebih memenuhi standar online social networking, jadi nggak makan waktu lama untuk VK bisa menyalip sosial media lokal lain dan jadi the most popular social network yang murni made in Russia oleh mahasiswa yang bernama Pavel Durov, seorang lulusan filologi di Saint Petersburg. Pada waktu mengubah software tadi jadi sosial media, Durov mengaku memang terinspirasi langsung dari Mark dan Facebooknya. Tapi bisa dibilang, Durovnya juga udah pintar dari kecil. Keluarganya pun juga gitu. Ayahnya seorang PhD, filologi, ibunya dosen, dan abangnya, Nikolai, adalah engineer dan matematikawan yang juga membantu membangun VK. Di VK sendiri, Durov adalah CEO dan pemilik saham. Dia punya 12% saham dan itu udah cukup membuat dia jadi miliuner, sekaligus a celebrity entrepreneur. Selain Durov, pemilik saham VK adalah co-founder lainnya ini dengan total 48%. 40% sisanya dimiliki oleh Mail.ru, perusahaan yang dikontrol oleh Usmanov, salah satu konglomerat terkaya di Rusia. Bulan April tahun 2008, VK berhasil menjadi top social network di Rusia setelah mencapai 10 juta user dan mengubah kehidupan sosial di Rusia. Dunia online di sana pun jadi rame, tanda kutip, dan saking ramenya, VK mulai dinotis oleh pemerintah. Di antara tahun 2011 sampai 2013, waktu itu terjadi gejolak politik yang diwarnai dengan protes terhadap Kremlin dan Putin. Dua di antaranya adalah momen ketika Putin mencalonkan diri jadi presiden lagi dan juga ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Protes besar-besaran terjadi dan ribuan orang turun ke jalan. Nah, kebetulan VK saat itu menjadi salah satu tempat untuk para protester dan aktivis berkumpul secara online. Jadi untuk membendung gerakan protes itu, pihak pemerintah meminta VK untuk menutup grup atau page yang berkaitan dengan aktivitas protes. Pihak pemerintah juga pernah nge-request data user VK di Ukraina, tapi semua permintaan itu ditolak oleh Durov, dan Kremlin bener-bener nggak happy. VK sebagai pure startup teknologi jadi goyang ketika pemerintah mulai masuk, dan saham yang dimiliki oleh Usmanov atau Mail.ru tadi menjadi pintu masuknya. Usmanov atau Mail.ru adalah pihak pengusaha yang pro ke Kremlin, yang pada akhirnya membeli 12% kepemilikan saham Durov. Dan sebelum itu, saham yang dimiliki co-founder lain dibeli oleh UCP, yang juga ternyata merupakan aliansinya Putin. Jadi secara bertahap, Durov kehilangan kontrolnya terhadap VK karena kepentingan lain. Akhirnya pelan-pelan Durov menyadari bahwa udah gak akan bener nih, apalagi urusannya sama Kremlin. Dan per tanggal 21 April 2014, dia dipecat dari perusahaannya sendiri, alias oleh investor, alias ujung-ujungnya oleh Kremlin. Dan info itu dia dapat bahkan dari media ketika baru pulang liburan. Nightmare banget. Yang lebih ngeri lagi adalah kejadian sebelumnya, yaitu di Desember 2011, which ini adalah masa-masa ketika dia menolak requestnya pemerintah. Apartemennya tanda kutip disamperin oleh SWAT-nya Rusia, yaitu OMON, yang tugasnya basically adalah menangani kericuhan. Dalam interviewnya sama New York Times, dia menceritakan momen ketika didatangin OMON tadi. Dia bilang mereka punya senjata dan mereka terlihat serius. Mereka kayak mau mendobrak pintu. Lalu di situ dia langsung mau nelpon abangnya, si Nikolai. Nah, persis di momen itu, dia kepikiran sesuatu. I realized I don't have a safe means of communications with him. Dan pikiran itulah yang jadi aha moment untuk melahirkan tools baru, yang men-trigger munculnya ide Telegram, a secure messaging app.
Jadi setelah kejadian Omon di akhir 2011 tadi, akhirnya Project Telegram resmi lahir dengan nama awal Telegraph. Project ini mulai didevelop tepatnya di awal 2012, bahkan masih menggunakan resourcesnya VK, mulai dari kantor, karyawan, sampai device kerja. Dan bisa dibilang Telegram lahir di masa ketika VK mulai banyak gonjang-ganjing. Nah, barulah di tahun 2014 setelah urusan dengan VK selesai, nggak kerja di sana lagi, nggak punya saham lagi, dia pun mulai fokus ngebangun Telegram yang sebagian besar modalnya adalah dari dompetnya sendiri. Dompetnya emang semakin tebal setelah 12% sahamnya di VK dibeli, yang nilainya ditaksir waktu itu mencapai 400 juta dolar US. Dan development Telegram yang tadinya di Rusia akhirnya harus dilanjutkan di luar negeri. Karena the moment dia memikirkan hidupnya di Rusia, hubungan dia dengan Kremlin, dan bayinya sendiri, yaitu VK yang tanda kutip dirampas, dia mau gak mau harus cabut dari Rusia, for good, dan bahkan sampai harus ganti warga negara.